Ada satu hadis yang sangat terkenal tentang hari kiamat, yaitu adalah ketika Dajjal itu nanti datang untuk menghancurkan Baitul Maqdis, itu dia datang bersama dengan 70.000 Yahudi Bani Isfahan atau 70.000 Yahudi dari Isfahan. Itu kan ya, artinya Isfahan ini kan daerah Iran. Oke. Nah, artinya itu kan berarti Rasulullah seolah-olah memprediksi bahwasanya akan datang 70.000 Yahudi dari Isfahan bersama dengan Dajjal, kan gitu kan. Banyak dengar cerita Ustadz, karena sebelum hari kiamat itu akan ada Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Betul. Berarti ini akan segera turun Nabi Isa. Nah, Daging Talks to Learn. Assalamualaikum, kita sudah kembali lagi di Daging Talk. Kali ini bersama Ustaz yang paling vokal. Widih. karena ini ya sering tarik suara ya, paling vokal. Kemarin rame banget ya Ustadz ya, bahas Lumayan. tentang World War III. Iya, WW3. Perang Dunia Ketiga. Betul. Waduh Ustadz, kita nih kayaknya belum siap deh Ustadz. Aku juga belum siap sih. Iya gak sih Ustadz? Dan kayaknya nggak ada yang siap sih seluruh dunia untuk sampai ke titik itu. Kalau Ustadz kan orangnya ngebaca banget, terus mempelajari Iya. banget, Mm-mm. mendetail banget lah selama aku kenal Ustadz. Iya. Mm-mm. Ini istilahnya progresnya udah nyampe mana nih Ustadz? Nah, sebenarnya yang kita bikin kaget tuh adalah mungkin kebetulan aku dan beberapa teman-teman yang lain kan bahas tentang hari kiamat juga ya. Betul. Ketika kita bahas hari kiamat kan kita bersinggungan dengan beberapa hadis. Oke. Nah, terus kemudian ketika kita baca hadis-hadis itu, terus ngelihat beberapa analis-analis sebelum munculnya kejadian-kejadian dar-der-dor akhir-akhir ini gitu kan ya. Nah, terus kemudian kita cocok logi dengan hadis-hadis itu, kita agak merinding sih betapa sudah dekatnya kita seolah-olah dengan yang dimaksud dengan hari kiamat itu sebenarnya. Dan salah satu tanda-tanda kiamat yang paling jelas kan adalah kata Rasulullah, makin banyak huru-hara, makin banyak pembunuhan, makin banyak perang, makin banyak hal-hal yang aneh gitu kan yang kita nggak pernah duga. Orang-orang terus kemudian kayak nggak punya malu, orang-orang terus kemudian semua serba ekstrim dan segala macam. Nah, aku lihat kejadian gak sih sekarang? Karena kalau kita lihat misalnya ya, sebelum kejadian semua ini aja, Presiden Amerika tuh udah benar-benar kacau banget, udah ngomongnya sembarangan banget. Ketika dia ngeliat Greenland, dia pengen Greenland, dia ngancem nyerang, terus kemudian mau ngebeli Greenland, mau ngebeli orang-orangnya dan segala macam. Benar-benar kayak nggak mau nyembunyiin kejahatannya lagi gitu maksudnya. Dan banyak yang dukung kan gitu kan ya. Kejadian-kejadian di Syam, Suriah dan segala macam, kejadian-kejadian di Baitul Maqdis semuanya. Nah, itu membawa kita pada satu titik kayaknya memang kita sudah dekat. Walaupun aku berdoa tidak sih. Jadi ini menurut Ustadz nih, menurut hadis ini kita udah deket ke kiamat. Dekat banget. Lagian kayak kemarin misalnya ya, ada satu hadis yang sangat terkenal tentang hari kiamat, yaitu adalah ketika Dajjal itu nanti datang untuk menghancurkan Baitul Maqdis, itu dia datang bersama dengan 70.000 Yahudi Bani Isfahan atau 70.000 Yahudi dari Isfahan. Itu kan ya, artinya Isfahan ini kan daerah Iran nih. Oke. Nah, artinya itu kan berarti Rasulullah seolah-olah memprediksi bahwasanya akan datang 70.000 Yahudi dari Isfahan bersama dengan Dajjal kan gitu kan ya. Nah, pertanyaan kita waktu dulu adalah kok bisa 70.000 Yahudi Bani Isfahan? Memang benar banyak orang-orang Yahudi sebelum terjadinya semua ini di daerah Iran. Tapi 70.000 itu terlalu banyak. Tapi berita kemarin kan Israel ingin mengerahkan 70.000 personel kan untuk pergi ke Iran kan untuk ground attack. Oh my God. Nah, artinya menurutku mungkin di sini nyambungnya ya. Orang-orang semua bilang, orang-orang muslim di seluruh dunia bilang gini, akhirnya ini menjadi make sense. Oke. Gitu, itu salah satunya aja dan banyak hadis-hadis yang lain. Kita banyak dengar cerita Ustadz, karena sebelum hari kiamat itu akan ada Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Betul. Berarti ini akan segera turun Nabi Isa. Nah, aku coba sambil satu hadis lagi ya yang juga bikin kita merinding. Ada satu hadis yang jarang banget dibahas, bahwasanya Rasulullah bersabda akan datang masa di mana huru-hara besar di Syam. Syam itu kan sekarang kan mostly Suriah. Nah, akan datang huru-hara besar di daerah Syam dan banyak sekali pembunuhan-pembunuhan. Seperti kita tahu juga di Suriah banyak sekali pembunuhan-pembunuhan ketika zamannya revolusi Suriah itu, ketika di bawah Bashar Assad. Nah, ketika terjadi banyak sekali pembunuhan, kata Rasulullah, maka akan terjadi perdamaian oleh seorang pemuda, kata Rasulullah. Dia membawa 3 bendera, artinya dia seolah-olah kayak menyatukan 3 kelompok. Lalu terus kemudian dia punya pasukan, kalau kecil 10.000, kalau besar 15.000. Artinya antara 10.000 sampai 15.000
14.000 pasukan, dan pemimpinnya adalah daripada keturunanku, daripada keturunan Rasulullah. Nah ternyata setelah kita lihat yang sekarang jadi presiden Suriah itu check in the box. Tiga-tiga itu, bahwasanya dia dari 3 katibah atau 3 kelompok yang terus kemudian berkoalisi. Pasukannya setelah ditanya itu sekitar 14.000, 13 sampai 14.000. Berarti check in the box juga. Dan menurut bapaknya Ahmad Asyara ini, dia adalah keturunan Rasulullah. Nah, artinya ini kan juga membuat kita kan deg-degan ya. Lalu terus kemudian kata Rasulullah, laki-laki ini akan membawa kedamaian di daerah Syam sampai digantikan oleh seorang pemuda dari Bani Hashim. Nah, pertanyaannya, pemuda dari Bani Hashim ini siapa? Nggak tahu. Tapi kalau dari Bani Hashim berarti keturunan Rasul juga. Ini bersesuaian juga dengan hadis yang lain bahwasanya Imam Mahdi itu kan keturunan Rasulullah. Nah, artinya kalau Imam Mahdi sudah ada di daerah Syam, di daerah Baitul Maqdis misalnya, maka ada hadis yang tadi dimaksud sama Atta, bahwasanya ketika dia lagi mau sholat subuh, sudah mau jadi imam, tiba-tiba Nabi Isa datang kan. Nah, ketika Nabi Isa datang, Nabi Isa dipersilahkan oleh dia untuk jadi imam. Lalu terus kemudian Nabi Isa berkata, enggak, ini urusan kamu yang jadi imamnya. Kemudian sholatlah Nabi Isa dengan Imam Mahdi ini sebagai imamnya. Nah, setelah Imam Mahdi terus selesai sholat subuh, maka orang-orang bilang buka pintu, buka pintu. Nah, setelah mereka buka pintu itu, yang terlihat adalah Dajjal bersama dengan 70.000 Yahudi Bani Isfahan itu. Nah, jadi itu timelinenya udah masuk. Nah, makanya aku bilang aku juga nggak tahu sih, tapi aku berharap mudah-mudahan ini cuma cocok logi yang salah ya. Karena kalau benar dekat banget berarti kan. Sinding lagi, ya Allah. Iya, makanya kan kesian pada yang belum nikah kan. Ya Allah, iya masih betul. banyak nih yang nonton nih. Atau yang belum dapat KTP kan kesian kan. Iya, kesian. Tiba-tiba dapat KTP. Masih main Roblox lagi kita. Nah, itu dia. Tiba-tiba dapat KTP udah mau end of the day kan. Allah. Kita dengar World War 3 aja kan udah merinding ya, udah kayak kerasa takutnya gitu Ustaz. Sebenarnya kita kok tiba-tiba ya nggak tahu ya, ini kan namanya ajal. Tiba-tiba kita meninggal Ustaz gara-gara World War 3. Itu amal dan perbuatan kita kayak gimana Ustaz? Apakah kita akan mati syahid? Nah, tergantung. Mati syahid itu kan ada beberapa term and condition ya. Ada TNC-nya. Pertama misalnya siapapun yang keluar ketika dia mau untuk mencari ilmu, lalu dia terus kemudian wafat, maka wafatnya itu seperti pahala mati syahid kata Rasulullah. Nah, misalnya itu mencari. Berarti kalau kita lagi ngobrol begini, tiba-tiba kita kena bom nih, ini mati syahid. Maksudnya mati dengan pahala syahid gitu. Karena kan ngobrolnya pengen yang bermanfaat, niat keluar rumahnya pengen nyari nafkah. Benar, gitu. Kayak gitu-gitu itu adalah insya Allah syahid. Ada orang ketimpa benda berat, itu adalah syahid. Kayak yang pernah ada yang di Masjidil Haram ketimpa kren. Ada orang tenggelam kata Rasul itu adalah mati syahid. Tenggelam mati syahid itu. Tenggelam mati syahid. Ada orang mati karena sakit perut, itu adalah mati syahid. Seperti ibu-ibu yang ketika mau melahirkan, misalnya itu adalah mati syahid kayak gitu-gitu. Jadi ada terms and conditionnya sih. Tapi kalau misalnya ada orang-orang misalnya out of nowhere, misalnya apalagi dia lagi barusan minum khamar gitu kan ya, lalu terus kemudian kena bom, ya itu bukan mati syahid namanya. Kalau lagi mabuk gitu. Iya, urusannya beda. Makanya harus dipastikan jangan sampai kita tuh ketika pergi atau melakukan sesuatu kita berpikir begini, harusnya kita berpikir ini adalah yang terakhir. Kalau ini adalah aktivitas terakhir, mau seperti apa aktivitasnya? Jangan sampai aktivitasnya yang buruk gitu maksudnya. Dalam nih dalam. Iya, itu adalah tentang mati syahid. Nah, kalau kita lagi misalnya dia niatnya nafkah, tapi sambil mengkonsumsi yang haram gitu, atau nggak puasa gitu Ustaz. Itu dia mati syahid atau enggak? Nah, itu berarti dia dalam aktivitas yang tidak memenuhi TNC-nya tadi. Oh, dia harus tetap ada TNC-nya. Ada TNC-nya, betul. Harus sholat salah satunya ya? Harus sholat salah satunya. Nggak sholat langsung mati TNC-nya? Kalau misalnya dia nggak sholat, berarti nanti akan dihitung. Nggak sholatnya akan dihitung sebagai problematis. Ketika dia keluar dengan niatan yang baik, misalnya kayak nyari nafkah, itu berarti ya insya Allah pahala syahidnya juga ada. Gitu. Tapi kalau nggak sholat, beda lagi urusannya. Allah Maha Adil ya. Allah Maha Adil. Ustadz bisa ceritakan nggak sedikit seperti apa sih kiamat itu yang Ustadz tahu menurut Islam? Kiamat itu setauku ada 2 tanda. Pertama adalah tanda-tanda kecil, yang kedua adalah tanda-tanda besar. Nah, tanda-tanda kecilnya seperti yang sudah kita sampaikan tadi, banyak sekali huru-hara, gempa semakin sering gitu misalnya, atau misalnya ada orang-orang gurun berlomba-lomba untuk membangun bangunan gitu kan ya. Itu adalah tanda-tanda kecil. Tanda-tanda besar seperti yang kita tahu, matahari terbit dari sebelah misalnya barat, lalu terus kemudian kayak gunung seperti dilemparkan dan segala macam. Nah, inilah tanda-tanda besar. Terjadi misalnya kayak binatang-binatang melata yang muncul dari bawah tanah misalnya. Keluar binatang-binatang kayak gitu. Lalu nah, itu tanda-tanda besar kiamat. Tapi kalau tanda-tanda kecilnya dimulai dengan pengutusan Rasulullah Muhammad, itu adalah tanda kiamat. Karena Rasul bilang, pengutusanku dan kiamat itu seperti ini. Jadi nempel. Artinya Rasulullah diutus itu tanda pertama kiamat itu sudah dekat.
Ya Allah. Itu ceritanya. Dan termasuk sekarang kan kalau kita lihat kan ya, salah satu yang disebut oleh Rasulullah itu adalah orang-orang berzina di tempat umum. Artinya kalau zaman dulu orang berzina kan bersembunyi, tapi sekarang kan zina kan terang-terangan ya, apalagi media sosial misalnya. Orang aku kemarin dapat pelajaran, Ani sekarang sudah mulai ketika dia misalnya publikasinya sudah umum gitu, maksudnya kayak orang-orang publikasi di sosmed gitu maksudnya. Artinya kan orang sudah tidak lagi khawatir dengan perzinaan itu menjadi sebuah aib gitu maksudnya. Nah, itu adalah rasa malu yang berkurang, lalu terus kemudian banyak sekali pembunuhan dan segala macam. Di Palestina aja udah berapa, di Yaman, lalu terus kemudian di Sudan dan segala macam, ini banyak sekali pembunuhan-pembunuhan terjadi.